Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, ujian tulis UGM tahun 2019. Kali ini berkaitan dengan materi hukum 1 termodinamika fisika SMA kelas 11. Sebuah silinder berpiston berisi gas ideal, volumenya 2 meter kubik, tekanannya 10 pangkat 5 Pascal, suhunya 300 Kelvin. Nah, ini keadaan mula-mula. Silinder itu kemudian disentuhkan pada tandon kalor, suhunya dijaga tetap 900 Kelvin. Gas mengalami ekspansi pada tekanan tetap sehingga suhunya menjadi 900 Kelvin. Ya, berarti di sini gasnya memuai, Adik ya. Ekspansi itu memuai. Terjadi pada tekanan tetap isobarik. Ada 4 proses ya pada termodinamika, ada isobarik. Ini berarti tekanannya tetap, kemudian nanti ada isokorik, volumenya tetap, isotermik, suhunya tetap, dan adiabatik. Ya, tidak ada perubahan kalor yang terjadi pada sistem. Ya, itu sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Kalau di soal ini kategorinya adalah proses isobarik. Kita lanjutkan ya. Jika perubahan energi termal gas adalah 6 kali 10 pangkat 5 Joule, energi termal itu adalah energi dalam, ya Dek ya. Energi dalam simbolnya U. Berarti kalau perubahan energi termal, perubahan energi dalam, nanti simbolnya adalah delta U. Maka berapakah kalor yang diserap oleh gas? Kalor itu simbolnya Q, ya. Berarti di sini yang ditanyakan itu adalah berapakah Q-nya. Nah, untuk menghitung Q di sini kita bisa menggunakan hukum 1 termodinamika. Masih ingat hukum 1 termodinamika? Jadi Q itu sama dengan W plus delta U, ya. Jadi nanti kalor yang diserap atau dilepas sama dengan usaha yang dilakukan ditambah dengan perubahan energi dalam yang terjadi. Nah, ini adalah bentuk lain dari hukum kekekalan energi sebenarnya, ya. Jadi energi itu tidak bisa dihilangkan, ya, tidak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa berubah bentuk. Nah, untuk Q sendiri itu tandanya bisa plus, bisa minus. Kita sambil mengingat-ingat materi ya, jadi kita pelan-pelan saja. Q plus itu berarti menyerap kalor, ya, menyerap kalor. Kalau minus itu berarti melepas kalor. Masuk akal ya, Dek ya. Jadi kalau kita menyerap ya berarti plus, kalau kita melepas kalor ya berarti minus. Ya, kita makan itu plus, kalau kita memuntahkan makanan berarti minus, ya, karena kalornya akan hilang. Jelas ya? Kemudian usaha ini juga bisa plus, bisa minus. Plus itu ketika terjadi pemuaian. Ya, pemuaian. Atau V2 ya lebih besar dibandingkan dengan V1. V2 itu adalah volume sekarang, V1 itu adalah volume mula-mula. Nah, kalau gasnya memuai, berarti gas tersebut melakukan usaha. Sesuatu yang aktif itu berarti plus, ya. Berarti ketika plus, maka terjadi pemuaian. Sebaliknya ketika minus, berarti terjadi penyusutan. Nah, atau kalau secara matematis ya berarti V2 kurang dari V1. Gas ditekan sehingga volumenya menyusut. Nah, itu berarti kan pasif. Ya, sesuatu yang pasif itu jelek, ya Dek ya. Berarti nanti W tandanya adalah minus. Jelas ya Dek ya? Delta U ini hampir sama seperti Q ya. Jadi kalau plus itu berarti terjadi penambahan ya, penambahan energi dalam. Nah, ini penambahan energi dalam. Kalau minus berarti terjadi pengurangan. Pengurangan apa ya? Pengurangan energi dalam ya. Jadi mirip seperti halnya pada W ya. Jadi kalau penambahan nanti U2 itu lebih besar dibandingkan dengan U1. Kemudian kalau pengurangan ya berarti U2 kurang dari U1. Nah, ini ada satu catatan penting ya. Ini sebenarnya hanya untuk memudahkan kita saja. Karena sampai sekarang ya, kita tidak bisa menghitung berapakah energi dalam dari sebuah sistem. Yang bisa kita hitung itu hanyalah perubahan energi dalamnya saja. Ya, jadi kalau energi dalamnya sendiri tidak bisa kita hitung, tapi kalau perubahan energi dalam itu bisa kita hitung. Nah, jadi prinsipnya di sini adalah saya menuliskan U2 lebih besar dari U1, kemudian U2 kurang dari U1, itu hanya untuk mempermudah kita ya dalam mengingat tanda-tanda dari Q, W, dan delta U. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan menghitung Q. Kita akan hitung dulu berapakah usaha yang dilakukan oleh gas. Ya, karena terjadi proses isobarik, berarti W itu sama dengan P kali delta V. Nah, ini harus diingat-ingat ya.
Usaha pada proses isobarik itu adalah tekanan kali perubahan volume. Nah, tekanannya sudah ada ya. Jadi tekanannya di sini 10 pangkat 5 Pascal. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung delta V. Ya, kita tahu kalau pada persamaan gas ideal ya, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Betul ya? Nah, karena prosesnya adalah isobarik, maka P1 sama dengan P2. Ya, berarti nanti P1 dan P2 ini bisa kita coret. Kalau ini saya coret, maka tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Berarti kalau saya masukkan angkanya ya, V1-nya sama dengan 2, kemudian T1-nya sama dengan 300. Nah, ini sama dengan V2 yang kita cari, dibagi dengan T2, T2-nya 900. Kalau 0-nya saya coret, 3 saya coret dengan 9, ini kan 3. Ya, berarti kita dapatkan V2 sama dengan 3 kali 2, 6 meter kubik. Ya, jadi mula-mula volumenya 2, sekarang volumenya menjadi 6. Berarti terjadi apa? Terjadi pemuaian. Nah, kalau pemuaian berarti nanti tanda dari W itu adalah positif. Jelas ya? Oke, sekarang kita kembali ke sini. Jadi W sama dengan P kali delta V. P-nya sama dengan 10 pangkat 5. Delta V-nya sama dengan 6 dikurangi 2. Ya. 6 dikurangi 2 sama dengan 4, berarti W sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, ini adalah usaha yang dilakukan oleh gas. Berapakah kalori yang diserap? Kita kembalikan ke rumus semula. Ya, jadi Q sama dengan W plus delta U. Saya kerjakan di atas ini ya. Q sama dengan W, W-nya 4 kali 10 pangkat 5, ya tandanya plus. Lalu energi dalamnya, ini 6 kali 10 pangkat 5 ya, berarti 4 kali 10 pangkat 5 ditambah 6 kali 10 pangkat 5. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ya, 10 pangkat 5-nya kita tulis lagi, berarti Q sama dengan 10 kali 10 pangkat 5 Joule. Ya, berarti jawabannya adalah yang E. Ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan materi termodinamika ya, fisika SMA kelas 11. Jika ada pertanyaan, ada sesuatu yang masih dibingungkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti pasti saya akan menjawab seluruh pertanyaan kalian terkait dengan materi yang kita bahas ya di video kita kali ini. Baik, semoga bermanfaat. Bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan ujian ya, tetap semangat. Semoga ujiannya lancar dan bisa diterima di perguruan tinggi yang dicita-citakan. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.